Bayern Munchen memiliki tekad untuk memperbaiki tim yang dianggap tidak berhasil musim lalu. Meskipun berhasil memenangkan gelar Bundesliga dengan cara yang dramatis menjelang musim 2023-2024. Ini berarti perjalanan Sadio Mane dengan The Bavaria hampir pasti akan berakhir. Keputusan tak terduga diambil Bayern Munchen. Pihak manajemen telah berbicara dengan Sadio Mane bahwa dirinya tidak termasuk dalam rencana tim untuk musim 2023-2024. Mane dianggap tampil menurun sepanjang musim 2022-2023. Ia mencetak 12 gol dan 6 assist dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Musim perdananya itu juga tercoreng lantaran bikin ribut dengan rekan satu timnya, Leroy Sané. Suasana ruang ganti sempat tidak nyaman. Atas dasar itu, Munchen tampaknya tidak lagi mementingkan Mane. Pemain berusia 31 tahun itu besar kemungkinan terusir di musim panas 2023. Terbenam dalam misteri yang mengelilingi transfer Sadio Mane ke Bayern Munchen, perjalanan ini terlihat seperti sebuah malapetaka yang mengerikan, mengakibatkan nilai pasar pemain tersebut merosot dengan dramatis. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar yang membuatnya berubah menjadi sebuah cerita penuh kejutan? Tidak termasuk rencana. Dilaporkan oleh Kicker, para pemain utama Munchen telah mengadakan diskusi penting mengenai masa depan pemain timnas Senegal tersebut. Hasilnya, Munchen setuju untuk tidak memasukkan Mane dalam rencana tim musim depan. Hal ini kabarnya sudah disampaikan kepada Mane. Keputusan ini secara tidak langsung menjadi isyarat bagi Mane dan agennya untuk mulai mencari klub baru jika masih ingin mendapatkan waktu bermain secara teratur. Demi Harry Kane. Menurut laporan yang sama, terdapat alasan lain yang mendasari keputusan Munchen tersebut. Salah satunya terkait dengan kegiatan pindah pemain. Munchen sangat beruntung jika Mane akhirnya meninggalkan tim. Gajinya yang terlalu besar akan sedikit mengurangi beban di anggaran gaji tim. Selain itu, penjualan Mane nantinya akan membantu Munchen dalam melaksanakan transfer Harry Kane dari Tottenham. Saat ini, Munchen terkendala dengan biaya transfer yang terlalu tinggi. Nilai jual dipotong secara besar-besaran. Transfermarkt mengungkapkan bahwa tidak ada pemain teratas Bundesliga yang mengalami penurunan signifikan dalam nilai jual mereka kecuali Mane. Pemain internasional Senegal tersebut mengalami penurunan harga yang sangat besar. Namun tampaknya ini bukan karena penampilan, tetapi karena persepsi dan penilaian yang tidak adil. Ketika pindah ke Bayern, harga Mane di pasar transfer mencapai 45 juta euro. Dan Liverpool masih bisa mendapatkan 32 juta euro saat dia dijual ke FC Hollywood. Penurunan ini tidak terlalu signifikan. Namun sekarang nilai Mane berada di level terendah sejak awal 2016 saat dia masih bermain untuk Southampton. Semua ini disebabkan oleh masalah di musim debutnya di Bayern. Selain kontribusinya yang dianggap minim, Mane juga sering mengalami cedera dan sulit untuk mencapai kebugaran, sehingga dia beberapa kali harus duduk di bangku cadangan Bayern. Penilaian yang tidak adil. Musim Mane di-framing seolah aneh di Bayern. Tergambar dari dirinya yang hanya bisa mencetak 7 gol dan 5 membantu dalam 25 penampilan liga. Namun, itu seharusnya terlihat tidak mencolok. Karena jumlahnya terkompresi dengan cedera dan beberapa kali dia dipaksa bermain dari bangku cadangan. Sebagai contoh, dia absen tak kurang dari 8 pertandingan karena cedera atau suspensi laga. Dan memulai laga dari bangku cadangan di 8 kesempatan dalam 34 laga Bundesliga.
Saat Transfermarkt mengonversinya menjadi rata pertandingan yang dimainkan, Mane membuat 0,75 gol dan membantu per 90 menit. Dan yang paling mengejutkan, ternyata itu tidak hanya lebih baik dari apa yang dilakukan Mane untuk Liverpool di Liga Premier musim lalu, 0,64. Tapi juga lebih baik dari 4 dalam 5 musim terakhir dia bersama The Reds di Inggris. Lantas, jika Mane mampu mencetak atau mengkreasi gol lebih bagus dari apa yang dilakukannya di Inggris, mengapa petualangan dia di Jerman dianggap gagal? Pemain luar biasa di tim yang salah. Sebagian besar masalah Mane di Bayern bermuara pada persepsi. Sudut pandang yang dibuat yakni Mane digambarkan ke penggemar dan media bahwa dia datang sebagai pengganti Robert Lewandowski yang bergabung ke Barca pada jendela transfer yang sama. Hanya saja Mane tak pernah benar-benar menjadi seorang penyerang nomor 9 secara tradisional. Setiap kali dia mencoba menggunakan dominasinya dalam peran pemain sayap kiri, dia sering berselisih dengan pemain-pemain bintang Bayern yang sudah mapan seperti Thomas Müller atau Leroy Sané, atau bahkan bintang Jamal Musiala, yang mana 3 nama terakhir ini menikmati peran tersebut. Lebih jauh, Mane dan Sané bahkan pernah terlibat pertengkaran. Pada saat Mane kembali dari cedera panjang akhir Februari lalu, dia kemudian menarik diri dari peran sebagai penyerang tunggal yang kemudian diambil alih oleh Eric Maxim Choupo-Moting. Dengan kata lain, Mane bergabung dengan tim yang sebenarnya tidak memberinya kesempatan di starting 11. Bukan perkara mudah untuk bersabar demi menemukan tempat di dalam sistem sebuah tim baru. Sekarang dia pun terperangkap di Bayern. Bertanya-tanya, apakah Thomas Tuchel akan menemukan tempat untuknya di musim depan, atau jika dia dijual, apakah dia bisa mendapatkan tawaran tertinggi di musim panas ini? Sejalan dengan munculnya laporan ini, juga ada laporan lain yang mengungkapkan bahwa Al-Ettifaq sedang mengawasi Mane. Tim Liga Arab Saudi yang dilatih oleh Steven Gerrard tersebut tertarik untuk mengontrak Mane setelah menyelesaikan transfer Jordan Henderson. Nah, bagaimana pendapat football lovers setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.